Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kepadanya lah kita memohon pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu lahu wa ghafarallahu lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita memasuki bab 65. Kalau halamannya sama, halaman 195. Tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Yang ada bukunya bisa dibuka. Babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Bab tidak dibenarkannya meminta Allah untuk menjadi perantara kepada makhluk. Dari judulnya saja sudah kelihatan. Semestinya meminta kepada makhluk untuk menjadi perantara kepada Allah. Lah ini enggak, menjadikan Allah sebagai perantara untuk sampai kepada makhluk. Minta tolong dibaca, diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im. Mas Andika, dibaca yang keras. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im bahwa ada seorang Badui datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri kelaparan, dan harta benda musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu, dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah." Ketika itu bersabdalah Nabi SAW, Subhanallah, Subhanallah, fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabihi, thumma qala wayhak atadri mallah inna sya'nallahi a'zam min dhalika innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin. Subhanallah, Subhanallah. Beliau pun tetap bertasbih sampai tampak pada raut muka para sahabat perasaan takut karena kemarahan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Celakalah dirimu, tahukah kamu siapakah Allah itu? Sungguhnya kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Sungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya," dan seterusnya. Barakallahu fiik. Para jamaah rahimakumullah, menjadi perantara di dalam istilah syariatnya syafaat. Jadi ini orang, sebagaimana diriwayat oleh Jubair bin Mut'im, yaitu orang Badui, datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu.
sungguh kami meminta Allah sebagai syafaat, sebagai perantara kepadamu, kepada Nabi SAW. Nah ini yang dimaksud tidak dibenarkan. Apa itu syafaat? Syafaat adalah at-tawassut lil ghair bi jalbi manfaatin lahu aw daf'i madarratin anhu. Syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain, menjadi perantara untuk pihak lain, sehingga pihak lain tersebut mendapatkan manfaat atau terhindarkan dari mudarat. Itu namanya syafaat. Misalnya di dalam konteks kita kehidupan di dunia, ada orang mau dihukum dengan penjara yang berat. Ada orang mau dihukum dengan penjara yang berat, maka tampillah seseorang sehingga dia menjadi syafaat bagi orang ini. Dia katakan kepada pihak yang berwenang, misalnya, tolong penjaranya jangan berat, pertimbangannya ini, sehingga kemudian hukumnya diturunin, awalnya 25 tahun jadi 5 tahun. Nah ini berarti sebagai syafaat, perantara bagi pihak lain agar pihak lain tersebut mendapatkan syafaat atau terhindarkan dari mudarat. Nah, seperti yang kita meminta kepada Allah agar nanti pada hari kiamat Nabi SAW jadi syafaat bagi kita, artinya Nabi menjadi perantara sehingga kita mendapatkan manfaat atau terhindarkan mudarat. Misalnya di mahsyar yang kondisinya sangat dahsyat dan hisabnya bisa lama, dengan mendapatkan syafaat dari Nabi maka hisabnya bisa dipercepat. Nah itu namanya syafaat. Nah di sini orang Badui mengatakan sungguh kami meminta Allah sebagai perantara, sebagai syafaat kepadamu, kepada Nabi SAW. Ya ini terbalik. Ya ini terbalik. Mestinya sebagaimana kalimat yang berikutnya, kami memintamu sebagai syafaat, sebagai perantara kepada Allah. Itu benar. Nah orang Badui ini dua-duanya disebutkan semuanya, meminta Allah sebagai syafaat kepada kamu, kepada Nabi. Kemudian dia juga mengatakan meminta engkau, maksudnya Nabi, jadi syafaat kepada Allah. Maka yang benar adalah yang kedua. La syakka annal masyfu' ilaihi a'la darajatan min asy-syafi' ghaliban. Wa idza kana kadzalik fa inal istishfa' bil khalqi 'ala Allah jaiz bi syurutihi al ma'rufah wal istishfa' billahi 'ala al khalqi muharram li'anna ratbata syafi' adna min martabatil masyfu' ilaihi. Ini penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pihak yang akan menjadi tujuan, pihak yang akan menjadi tujuan tentunya lebih tinggi derajatnya dari orang yang menjadi perantara. Saya ulangi lagi, pihak yang akan kita menuju ke sana tentunya lebih tinggi derajatnya dari pihak yang menjadi perantara. Tentunya Allah lebih tinggi derajatnya daripada Nabi SAW. Maka bagaimana Allah yang derajatnya lebih tinggi kok malah dijadikan perantara? Maka yang benar, yang derajatnya lebih rendah itu yang dijadikan perantara untuk sampai kepada derajat yang lebih tinggi, sehingga menjadikan Nabi sebagai perantara kepada Allah atau menjadikan beliau sebagai syafaat kepada Allah itu dibenarkan. Bukan Allah menjadi syafaat kepada Nabi, tapi menjadikan Nabi sebagai syafaat kepada Allah, itu dibenarkan. Tetapi tentunya sebagaimana dibahas di dalam pembahasan khusus syafaat, ada ketentuannya. Ada ketentuannya.
Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya Nabi bisa menjadi syafaat ketika pada hari kiamat nanti. Sehingga nggak bisa sekarang kita meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, jadilah syafaat untuk kami. Nggak bisa. Karena Nabi menjadi syafaat kalau sudah terjadi hari kiamat, dan ketika itu beliau sudah diizinkan. Beliau sudah diizinkan. Jadi tidak dari awal beliau diizinkan. Orang-orang mendatangi Nabi Adam, seluruh manusia mendatangi Nabi Adam pada hari kiamat nanti. Wahai Adam, engkau manusia yang pertama dan diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangan Allah. Jadilah syafaat bagi kami. Adam mengatakan, saya tidak bisa. Datanglah kalian kepada Ibrahim. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan tidak bisa. Datanglah kalian kepada Musa. Nabi Musa mengatakan tidak bisa. Datanglah kalian kepada Isa. Mereka datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan tidak bisa. Datanglah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan, ana laha. Iya, aku diizinkan untuk itu. Kemudian Nabi sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajarkan ketika itu. Kemudian baru diseru, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu dan mintalah karena kamu telah diizinkan, dan berilah syafaat karena kamu sudah diizinkan memberi syafaat. Baru Nabi memberi syafaat. Jadi beliau diizinkan pada hari kiamat nanti. Maka sekarang tidak bisa kita memohon kepada Nabi, ya Rasulullah isfa'lana, ya Rasulullah isfa'lana. Gak bisa. Tetapi kita memohon kepada Allah agar termasuk nanti yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini orang Badui datang kepada Nabi, bertawasul, dibenarkan. Nah, ini ketentuan yang dibenarkan. Bertawasul, menjadikan beliau sebagai perantara antara dia dengan Allah, dibenarkan. Tetapi yang salah itu ucapannya. Yang salah ucapannya. Datang kepada Nabi minta didoakan itu benar, tapi pembukaan ucapannya itu yang salah. Karena tawasul di dalam syariat, yang pertama tawasul dengan asma wa sifat Allah. Ya Rahman irhamna, ya Ghaffar ighfir lana dzunubana, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu. Jadi tawasul dengan nama Allah atau dengan sifat Allah. A'udzu bi'izzatillahi izzah. Izzah itu sifat Allah, keperkasaan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Tawasul kepada kalimat Allah. Kalimat itu sifat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Nah, ini di dalam hadis ini betul sekali. Tawasul kepada Nabi, beliau orang yang paling soleh di antara manusia yang pernah ada, agar beliau selalu berdoa kepada Allah. Ini benar. Tawasul kepada orang soleh masih hidup. Yang dipermasalahkan di sini adalah kalimatnya, karena dia menjadikan Allah sebagai perantara kepada Nabi, itu yang salah. Kalau tawasul kepada orang solehnya sudah meninggal dunia, maka itu perkara kesyirikan. Kenapa syirik? Kenapa syirik? Kan orang soleh berada di dalam alam barzah. Kemudian kita mengatakan kepada dia, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan.
jadilah engkau perantara kami kepada Allah, agar Allah menjadikan dagangan kami laris. Dia memintanya kepada Allah, ia memintanya kepada Allah melalui tawasul orang yang sudah meninggal dunia. Syirik, di mana letak syiriknya? Di mana letak syiriknya? Syiriknya syirik rububiyah. Syiriknya syirik rububiyah. Siapa yang mengetahui perkara gaib? Gak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Alimul ghaibi fala yuthiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dalam surat Al-Jin, Allah zat yang mengetahui perkara gaib, dan dia tidak pernah memberitahukan perkara gaib kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Sehingga Rasul bisa mengetahui perkara gaib ketika Allah sudah izinkan. Ketika Allah belum mengizinkan, maka Nabi sama persis seperti kita, gak pernah tahu perkara gaib. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, katakanlah, aku tidak kuasa atas diriku untuk mendatangkan perkara yang baik dan menolak mudarat. Seandainya aku tahu perkara gaib, niscaya yang mengenai aku, yang menimpa aku yang baik-baik saja. Karena aku tahu nantinya gimana, maka aku akan bisa mengkondisikan yang menimpa yang baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu perkara gaib. Yang terjadi padaku nanti gimana nggak tahu. Dan di dalam perang Uhud, Nabi giginya berdarah-darah, kepalanya berdarah-darah, karena nggak tahu nanti akan gimana. Itu Nabi nggak tahu perkara gaib, baru tahu perkara gaib kalau Allah izinkan. Jadi nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Nah, para jamaah rahimakumullah, di dunia saja, misalnya orang soleh berada di Medoan, lah kita di Keputih, ya Syekh Ahmad, berdoalah kepada untuk saya. Apa dengar Syekh Ahmad yang di Medoan, kita di Keputih? Itu masih di dunia dan masih Surabaya. Lalu bagaimana kita di dunia, Syekh Wali di alam barzakh, kita seru-seru berdoa kepada Allah agar memberi kami keberkahan. Maka memposisikan Syekh ini, memposisikan wali ini pada posisi rububiyah, posisi ketuhanan, di mana yang tahu perkara gaib adalah Allah, tapi dilarikan kepada Syekh. Maka terjadi syirik rububiyah. Oleh karena itu, tawasul kepada orang soleh diperbolehkan ketika dia itu masih hidup, karena tidak menempatkan dia melebihi kedudukan yang semestinya, karena menempatkan dia pada tempat yang memang sesuai dengan posisinya. Di depan, ada di depan kita, ya Rasulullah, berdoalah untuk kami, di depan kita. Atau orang soleh yang para ulama, para kiai, atau siapa yang kita pandang soleh karena akidahnya lurus, ibadahnya bagus, muamalahnya hati-hati, sangat warak dalam perkara haram, kita datang, tolong doakan. Itu benar, karena ada di hadapan kita. Tapi kalau jauh dari kita, misalnya di Jakarta, Syekh panggil Syekh, berarti memposisikan dia pada posisi rububiyah. Kita memposisikan dia tahu perkara gaib, padahal nggak tahu perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ketiga, tawasul diperbolehkan itu dengan amal soleh. Amal soleh, misalnya sekarang
harga-harga naik, barang-barang melambung tinggi, kemudian pendapatan ya sedapatnya, nggak naik-naik. Kita bisa berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh kita. Ya Allah, aku berbuat kesolehan ini semuanya karena Engkau ya Allah. Maka mudahkanlah urusan kami, terlebih di suasana yang serba tidak jelas, merawat ini misalnya begitu. Gak ada masalah. Itu dibenarkan karena dalilnya ada orang yang terjebak di dalam goa, 3 orang, ketiganya gak bisa keluar karena goa tertutup oleh batu besar. Didorong oleh ketiganya ya tidak mungkin. Batu besar menggelinding menutup pintu goa, gak bisa keluar mereka. Maka bertawasul kepada Allah melalui amal soleh mereka. Yang satu berdoa, ya Allah, aku sangat berbakti kepada kedua orang tuaku dan aku senantiasa mendahulukan susu untuk keduanya sebelum anakku dan sebelum budakku. Bukalah pintu gue ya Allah. Serak, terbuka, tapi belum cukup. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, dulu keponakanku, aku sangat sepupuku, aku sangat mencintai dia, tapi dia tidak pernah mau. Suatu ketika kohat paceklik dia datang kepadaku minta bantuan, aku jadikan kesempatan, boleh aku bantu, tapi syaratnya gini dan gini. Nah karena kepepet dia mau, aku kasih sekian dirham atau dinar. Kemudian ketika dia harus memenuhi persyaratanku, di mana aku sudah menguasainya, dia bilang jangan patahkan segel kecuali dengan cara yang sah. Aku takut kepadamu ya Allah, maka suruh dia pergi karena Engkau ya Allah. Bukalah pintu gua. Ya dia berbuat amal soleh, dijadikan tawasul, dijadikan wasilah. Dia bertawasul dengan amal soleh, bukalah pintu gua. Terbuka lagi, serak. Nah, kemudian orang yang ketiga juga demikian. Dia menyebutkan amal solehnya agar Allah membukakan pintu gua sehingga terbuka ketiganya keluar. Nah, ini tawasul di dalam Islam hanya 3 ini, selebihnya tidak ada. Sehingga yang terjadi pada kaum muslimin, pergi ke satu makamnya orang soleh, pergi ke makam orang soleh yang lainnya, pergi ke makam orang soleh yang lainnya, diadakan kepanitiaan dengan 1 bis 2 bis. Mereka menamakan tur apa? Tur religi. Itu syirik. Itu kesyirikan. Sekali lagi, orang Badui yang disebutkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu di sini, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, anak istri kelaparan, dan harta benda musnah. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu, dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Datangnya dia kepada Nabi betul untuk didoakan. Kami tawasul dengan orang soleh. Salahnya hanya satu, dia menjadikan Nabi sebagai syafaat kepada Allah, padahal semestinya menjadikan Nabi sebagai syafaat kepada Allah. Tapi dia menjadikan Allah sebagai syafaat kepada Nabi, mestinya menjadikan Nabi sebagai syafaat kepada Allah. Maka Nabi menyebutkan subhanallah, subhanallah, sampai tampak pada wajah-wajahnya sahabat berubah. Kenapa? Karena ucapan subhanallah adalah ucapan untuk suatu keheranan atas suatu sikap yang tidak semestinya. Itu subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ini mengherankan sekali. Kok bisa mengatakan aku menjadikan Allah sebagai syafaat kepadamu? Ini sesuatu yang sangat mengherankan sekali. Ini batil. Nabi mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras. Subhanallah, subhanallah.
fama zal yusabihu hatta urifa dzalika fi wujubi ashabihi. Beliau terus membaca subhanallah subhanallah sampai wajah-wajah para sahabat itu terpengaruh dengan ungkapan Nabi subhanallah subhanallah, karena ini perkara besar sekali, perkara besar sekali. Subhanallah subhanallah. Nabi mengatakan waihak. Seringkali di dalam terjemahan waihak itu disebut dengan celaka kamu. Seperti di sini juga diterjemahkan dengan celaka kamu. Waihak itu sama dengan wail. Wail celaka, waihak celaka. Tetapi waihak itu litarahum. Waihak itu litarahum. Jadi sebenarnya lebih pas itu bahasa Jawa. Ojo ngono to. Piye? Ojo ngono to. Piye iki? Itu waihak, bahasa itu bahasa kita waihak. Jadi tarahum. Kalau wail celaka kamu. Celaka kamu. Kok bisa seperti itu? Wah, itu wail. Goblok. Nah, itu wail ya. Kalau ini Nabi mengatakan waihak. Yang datang itu orang Badui. Orang Badui itu disebutkan di dalam Al-Quran itu orang yang semaunya sendiri, sehingga tidak mau memperhatikan batasan-batasan syariat ya, semaunya sendiri, tidak mau memperhatikan batasan-batasan syariat. Tapi kalau kemudian sudah tahu, orang Badui banyak sekali yang baik, banyak sekali yang baik. Makanya Nabi bersifat tarahum, bukan mengatakan wail, tapi waihak. Tetapi mengucapkan waihak yang maknanya tarahum, kasih sayang, setelah berulang kali mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lo piye iki? Ojo ngono. Kalau dalam bahasa Jerman, aja kayak kue. Ini kalau dalam bahasa Jerman, jejer kauman, ya. Aja kayak kue. Masa menjadikan Allah sebagai syafaat kepada makhluk? Orang bener gue, orang bener. Gitu ya. Ini kalau di dalam bahasa Jerman. Kemudian Nabi mengatakan, atadri mallah, tahu nggak kamu siapa Allah? Atadri mallah, tahu nggak kamu siapa Allah? Inna sya'nallahi a'zam min dzalika. Sesungguhnya kedudukan Allah azim dari yang demikian. Lo kok bisa sampai menjadikan Allah syafaat kepada pihak lain? Kedudukan Allah itu tinggi dari yang demikian. Kemudian baru sampai pada kesimpulan, innahu la yustashfa' billahi ala ahadin. Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah diminta untuk jadi syafaat, untuk jadi perantara kepada siapapun dari antara makhluknya. Jadi ini Nabi SAW memberikan arahan kepada seorang Badui yang bertindak keliru. Para jemaah rahimakumullah, kita akan bahas lafaz subhanallah. Kapan kita mengatakan subhanallah dan kapan kita mengatakan masya Allah. Subhanallah, kadang-kadang masya Allah, kadang-kadang subhanallah, kadang-kadang masya Allah. Kapan kita menggunakannya? Kalau masya Allah kita gunakan ketika melihat suatu kenikmatan, melihat suatu kenikmatan, melihat suatu kebaikan, melihat suatu kekaguman, melihat suatu keajaiban. Masya Allah, Masya Allah.
Indah sekali waterfall ini, Masya Allah. Cuban Rondo, Cuban Talun, Kakek Bodo, Cibodas. Masya Allah, jadi kagum. Kemudian melihat anak pintar sekali, cepat sekali ngatung-ngatungannya. Masya Allah, ente kok cerdas sekali. Ini Masya Allah. Kemudian Masya Allah juga kita gunakan ketika kita memohon kepada Allah atau ungkapan agar terhindarkan dari ain, agar terhindarkan dari ain. Maka ucapannya Masya Allah tapi ditambah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi tentang orang yang punya kebun yang sangat menarik, tapi kemudian kebunnya ludes, gitu ya. Ya akhirnya ludes. Dia sudah dinasehati, jangan kemudian bangga diri, kemudian merasa dirinya hebat. Jangan. Katakan Masya Allah la quwata illa billah. Maka kalau kita mengharapkan agar terhindarkan agar dari suatu ain, maka Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kita kagum sama anak kecil gitu ya, suka-suka kan, lucu, menarik, pengen neotin gitu ya, ngemesin banget gitu ya, lucu, cantik, cakep misalnya. Maka kita jangan terheran-heran begitu saja, khawatirnya menjadikan ain bagi dia. Ucapan Masya Allah, Masya Allah la quwata illa billah. Kalau misalnya orang yang muji-muji ini nggak paham, maka yang punya anak yang membentengi, bu, papa bilang Masya Allah la quwata illa billah. Atau kalau misalnya tidak begitu ya, ketika kawan yang muji-muji, wah cakep, lucu, gemesin, Masya Allah la quwata illa billah. Jadi orang tuanya langsung ngajarin Masya Allah la quwata illa billah. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah coret-coretin wajah si kecil, wajah bocah kecil yang orang-orang pada tertarik memuji-muji, dikasih coret-coret hitam biar gak menarik. Ya artinya memperingatkan mereka jangan seperti itu, nanti bisa kena ain. Ini Masya Allah untuk dua ungkapan. Yang pertama kekaguman, melihat sesuatu yang kagum, yang menarik, yang ajaib. Yang kedua agar menghindarkan diri dari ain. Masya Allah la quwata illa billah. Adapun subhanallah kita ungkapkan terhadap sesuatu perilaku yang tidak semestinya, bukan terhadap sesuatu harta, bukan terhadap sesuatu hal-hal yang ada di sekitar kita, bukan, tapi perilaku keheranan terhadap sesuatu perilaku yang tidak semestinya, seperti di dalam hadis ini. Ini kan perilaku yang tidak semestinya. Kok bisa ada orang menjadikan Allah sebagai syafaat kepada Nabi? Kok bisa? Ini kan perilaku yang tidak semestinya. Dan bahkan gak usah diajarin pun, sesungguhnya gak ada orang berbuat seperti ini. Gak usah diajarin, semua orang tahu Tuhan Allah Azza wa Jalla derajatnya tinggi. Kok bisa dengan dijadikan syafaat kepada pihak lain? Maka terheran-heran kepada suatu perilaku, kita mengatakan subhanallah, 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 sampai wajah-wajah sahabat di situ pada berubah karena melihat orang ini, gimana ini orang ya, ini orang gimana. Jadi sampai wajah-wajahnya berubah, terpengaruh. Nabi berulang kali membaca subhanallah, subhanallah. Kemudian Nabi mengatakan, atadri mallah, tahukah kamu siapa Allah? Tahukah kamu siapa Allah? Ini ada beberapa pengertian. Di antara pertanyaan yang pertama adalah, ente ini jahil. Jadi atadri mallah, tahukah kamu siapa Allah? Mana yang pertama, kamu ini bodoh. Kamu ini bodoh.
Kemudian makna yang lainnya, atadri mallah, maknanya adalah lin-nafi, untuk meniadakan. Atadri mallah, tahukah kamu siapa Allah? Tidak sepatutnya kamu bilang begitu. Jadi ada dua makna. Atadri mallah, tahukah kamu siapa Allah? Kamu ini bodoh. Mengatakan seperti itu, kamu ini bodoh. Makna yang kedua, atadri mallah, kamu tahu gak siapa Allah? Maknanya, tidak sepatutnya kamu mengatakan begitu. Jadi lin-nafi, tidak sepatutnya kamu mengatakan begitu. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengarahkan orang yang keliru. Ini ada faedah yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang yang keliru karena metode pendidikan Nabi tidak pernah menunda penjelasan ketika dibutuhkan. Ini penting sekali untuk diketahui. Metode pendidikan Nabi atau metode pengajaran Nabi tidak pernah menunda penjelasan ketika dibutuhkan. Ini kan ada orang pada suasana yang berat, pada kondisi besar, ucapan besar, menjadikan Allah sebagai syafaat bagi Nabi. Maka Nabi tidak menunda, langsung memberikan arahan. Ini poin besar. Pendidikan pengajaran Nabi tidak pernah menunda ketika dibutuhkan. Maka demikian pula kita. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak pas, jangan ditunda, langsung. Melihat sesuatu yang kurang pas, langsung mengkoreksi. Melihat sesuatu yang kurang pas, langsung mengoreksi. Kita sampaikan. Tidak menunda-nunda, tetapi tentunya dengan hikmah. Nabi di sini dengan hikmah. Yang dihadapi orang Badui, Nabi mengatakannya uwaihak. Ucapan untuk tarahum yang maknanya kasih sayang, bukan wail, celaka kamu, goblok kamu, itu wail. Nabi mengatakan uwaihak karena yang dihadapi orang Badui. Jadi penuh hikmah. Intinya ketika melihat sesuatu yang kurang pas, itu langsung, jangan ditunda. Melihat anak kita kurang pas, misalnya melihat anak kita dia bersikap kejam atau bersikap bakhil kepada kawannya, dia makan kue sendirian, padahal di depannya loh teman-teman nggak megang kue, dia makan kue sendirian, sampai teman-temannya kecap-kecap gitu, lidahnya berkecap-kecap gitu ya. Tapi dia asik tetap makan. Kita orang tuanya melihat, apa bahasa kita di sini biasanya endo atau apa, nak, Allah sayang sama kamu kalau kamu bagi-bagi makanan ke teman-teman. Masa kamu makan sendirian, teman-teman melongo? Kasih, bagi-bagi. Jadi langsung, jangan terbiarkan anak bersikap demikian. Ini pendidikan Nabi. Melihat Mu'adz bin Jabal kurang pas, langsung. Melihat Aisyah kurang pas, langsung. Melihat Usama bin Zaid kurang pas, langsung. Tetapi berbeda-beda cara mengevaluasinya sesuai dengan tingkat kesalahan. Pada saat yang sama, Nabi segera memberikan apresiasi untuk suatu kebaikan. Jadi seimbang. Terhadap suatu kesalahan langsung mengevaluasi, langsung meluruskan, langsung mengarahkan. Demikian juga ketika melihat suatu kebaikan, langsung memberi apresiasi, tidak menunda. Melihat Mu'adz bin Jabal yang selalu terlihat di majelisnya Nabi, dipegang pundaknya, ya Mu'adz, ini uhibbuka fillah. Jadi siapa yang tidak senang dipuji oleh Nabi? Jadi apresiasi tidak harus dalam bentuk materi, pujian, doa. Melihat anak-anak pinter, di soft, tidak ribut,
kita pegang tangannya, siapa namanya nah? Ini, lu anaknya siapa? Bab, oh Masya Allah, pinter nak. Nah ini namanya memberikan apresiasi, tidak harus dalam bentuk materi. Ketika suatu kesalahan langsung diarahkan, tidak ditunda. Demikian juga ketika mendapati suatu kebaikan langsung berapresiasi, tidak ditunda. Ini pelajaran yang kadang-kadang kita terlewatkan. Melihat kebaikan-kebaikan dia diam, kita diam saja. Tapi melihat anak-anak ribut baru kita beraksi. Ya nggak pas, harus seimbang ya. Ini yang bisa kita bahas dari bab 65. Karena Allah yang tinggi sehingga Nabi yang dijadikan syafaat kepada Allah, bukan yang sebaliknya. Apa yang bisa kita lihat dari melihat buku ini? Dari buku ini para jamaah bisa kita lihat. Ini buku membahas tauhid sangat rinci sekali. Sehingga apa yang pernah terjadi di antara peristiwa-peristiwa, kasus-kasus yang pernah terjadi, yaitu terkait dengan masalah pencideraan tauhid atau masalah penguatan tauhid, dimuat dengan judul-judul tersendiri. Ini buku luar biasa sekali. Ada peristiwa orang Badui yang disebut oleh Mut'im, Jubair bin Mut'im ini terkait dengan pencideraan tauhid, maka dimuat, diberikan judul tersendiri. Ini buku luar biasa sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Ghudairi hafidhahu wa ta'ala pernah bercerita kepada kita waktu itu di Bogor. Beliau bercerita ada orang memberikan kitab ini, kitab tauhid berbahasa Arab, tetapi sampulnya dibuang. Jadi tidak ketahuan siapa muallifnya, siapa penulisnya, nggak ketahuan. Kemudian dikasih sebagai hadiah, dibuka-buka, dia muji-muji luar biasa, masya Allah, ajib. Ada kitab masya Allah, dibuka per judulnya, dakik, dalam, rinci. Ini kitab luar biasa, masya Allah. Kemudian yang memberi hadiah bertanya, antum tahu siapa yang menulis kitab ini? Iya, nggak ada penulisnya ini, sampulnya sobek. Gak ada penulisnya siapa ini? Ini kitab ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kalau begitu ini buku buruk, jelek. Jadi gara-gara disebut namanya, penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, dan jadi mengatakan jelek, buruk, ini seburuk-buruknya kitab. Nah orang kalau sudah fanatik semacam ini. Jadi ketika melihat isinya sangat bagus, syarat dengan Al-Quran hadis sangat bagus, dakik, kerinci, gara-gara benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini tulisannya beliau, kalau itu buku buruk, jelek. Ini orang yang fanatik ya kayak gini.